Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar Zulkarnain, jurnalis senior Lampung Pos. Pemirsa, bersama ini kita berada di kota Metro. Tentu Metro menjadi kota idaman, kota pelajar, kota sejuk, dan berbagai sisi dengan 5 kecamatan yang hari ini terasa benar bahwa Metro adalah bagian dari peninggalan di zaman penjajah. Tentu pengelolaannya tidak serta-merta. Pagi ini, siang ini bersama saya Wali Kota Metro, Bapak Wahdi Sirojudin. Selamat siang Pak Wali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama minal aidin wal faizin dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Pemirsa Metro TV Lampung, dari sekian banyak penghargaan, paling bergengsi di tangan Pak Wahdi dalam memasuki tahun keempat ya Pak Wali ya? Tahun keempat, tentu penghargaan itu tidak luput dari kerja keras Wali Kota bersama rakyatnya, juga para OPD. Tentu ini menjadi perhatian bagi Metro TV Lampung. Pak Wali, di tahun 2024 Maret yang lalu Metro menerima atau meraih penghargaan Adipura. Tentu Adipura ini kan kalau di zamannya era terdahulu penghargaan yang sangat bergengsi di bidang kebersihan kota. Bagaimana Pak Wali mengembalikan Metro ini di tangannya Pak Wali ini kotanya menjadi bersih, dan mungkin ada pengelolaan sampah yang lebih spesifik sehingga ini dilihat dari pemerintah pusat pantas Metro diberikan penghargaan. Ya, terima kasih pemirsa. Kembali lagi, betul sekali. Kalau kita berbicara tentang suatu daerah, kita harus berbicara tentang historical juga ya Bang. Kota ini adalah kota yang dibangun pada tahun 1937 oleh pemerintah kolonis, tentu juga dengan membawa budaya yang ada, kearifan lokal yang ada. Kita tentu juga melihat bahwa kota Metro ini adalah pusat kegiatan wilayah. Bagaimana tentu di 15 kabupaten kota, Metro ini tentu ingin membangun Lampung, Provinsi Lampung, membangun Indonesia. Dan tentu dalam proses membangun itu bagaimana tata kelola yang harus diperbaiki. Tata kelola di pemerintahan, demikian juga tata kelola di masyarakat. Ya. Good governance, government, good governance, civil society dalam ini. Nah, kalau kita berbicara sertifikat Adipura tadi, tentu melalui satu proses. Kalau kita mengingat dulu bahwa Adipura itu diberikan ke suatu daerah di mana daerah itu bisa menggerakkan pemberdayaan masyarakatnya. Masyarakat akan sadar apa kebutuhannya. Salah satu juga akan kebutuhan lingkungan yang hidup bersih, sehat. Dan kalau kita masuk di pintu Metro keluar dari tol, Abang bisa lihat tadi ya, Bang ya, lihat Metro itu nyaman. Apalagi kalau malam hari, Bang. Abang bisa lihat di pinggir saluran teknis irigasi kita yang ada itu lampu-lampu banyak gitu, sehingga menjadi orang nyaman loh. Apa yang kita ingin berikan, bagaimana lingkungan itu adalah hal yang sangat penting dalam kita membangun. Saya kira itu dulu, Pak. Tingkat kepedulian masyarakat, terus lingkungan ini kan tidak ini Pak Wali ya. Saya melihat Metro ini kan kota pelajar, jadi tingkat kesadarannya masyarakatnya begitu tinggi terhadap pengelolaan lingkungan. Ini setelah kita COVID ya kan, setelah bagaimana menata pemerintahan terutama di lingkungan sampah itu seperti apa itu Pak Wali? Ya betul, kembali lagi tentu bagaimana tingkat kesadaran. Fungsi pemerintah itu salah satu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Sehingga kalau kita berbicara dalam pelayanan publik, itu tentu ada regulasi, aturan dan sebagainya. Kemudian bisa diterapkan oleh kita bersama masyarakat. Tingkatnya bisa kita lihat kepedulian masyarakat itu semakin baik dengan apa? Pengurangan sampah.
Kalau kita lihat pada 2021, 2022 kurang lebih sampah kita yang dihasilkan itu 140 ton per hari. Notabene manusia ini adalah penghasil sampah. Kurang lebih sampah yang dihasilkan manusia dewasa itu 2 kilo, 2 liter per hari. Kita bisa hitung sendiri. Nah, yang tampak di luar itu kurang lebih kalau kita hitung bersama dengan komunitas sampah di sini itu 0,7. Kami mempunyai 22 nuo. Nuo itu arti nuo sampah, nusa. 22. Di setiap kelurahan sudah ada. Bagaimana pemberdayaan? Artinya tingkat kepedulian masyarakat sudah tampak mengurangi sampah. Yang kedua, bagaimana mengolah sampah. Mengolah sampah kita, pengelolaan sampah kita sudah mulai baik, lebih baik. Sekarang kurang lebih sudah yang sampah yang terkelola itu dari penurunan sampah 140 ton menjadi kurang lebih 100 ton per hari dengan kemampuan pemerintah Kota Mitro bersama masyarakat mengelola 76%. Artinya kita sudah melampaui nasional juga. Nah, yang kita mau lihat tentu bahwa tidak ini berjalan saat ini. Maka kalau kita bicara dengan Adipura, Piala Adipura, sertifikat kita belum punya dapat piala ini. Kita baru mendapat sertifikat setelah 10 tahun kita berjuang dalam hal ini kembali kita mendapat. Banyak sekali tentu bagaimana kita menggerakkan juga melalui program Jamapai. Jamapai itu bergotong royong artinya. Kalau bahasa Lampung kearifan lokal kita bergotong royong dong, nggak bisa dong sendiri dong. Jadi bagaimana masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat mulai dari rumah memilih, memilah, kemudian mengelola dan sebagainya. Sehingga kita lihat kalau Metro saya sudah sering sampaikan. Kita kan punya di tempat pembuangan akhir sampah. Saya bilang nggak ada tempat pembuangan akhir sampah harusnya. Tempat pengelolaan akhir dari sampah yang tidak bisa terkelola. Dalam 3R-nya, reduce, recycling, reuse-nya itu. Maka kita penggerakkan masyarakat bersama juga dengan para pelaku-pelaku yang peduli, dengan akademisi, termasuk juga saat ini dengan Lampung Pos, dengan media. Kehadiran itu yang kita butuhkan sesungguhnya. Nggak bisa kita sendiri. Maka Jamapai bareng-bareng yuk bersama-sama. Nah inilah tentu saya ingin kegiatan ini sustainability-nya terus. Selain dia berkelanjutan, dia semakin kokoh, kuat. Nah tentu kita juga melihat, menyadarkan juga kita sendiri. Mulai dari kita ini, mulai dari rumah. Maka adanya STBM. Namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kita di sanitasi total berbasis masyarakat dalam era pandemi COVID itu kita sudah jalankan, termasuk yang pertama ODF, bebas buang air besar sembarangan, nggak boleh terjadi, karena itu akan merusak lingkungan. Yang kedua cuci tangan. Di pandemi kalau kita lihat di kantor-kantor, di sekolah-sekolah semua sudah ada cuci tangan. Ada juga sekolah peduli lingkungan. Kita sudah ada sekolah-sekolah kita ini. Jadi mulai tadi mendidik anak-anak kita juga. Anak-anak itu besok jengah gitu loh. Kalau ada orang membuang sampah misalnya dari mobil gitu loh, satu tisu aja, tak gitu, itu anak itu protes. Ya, loh kok buang sampah sembarangan? Jadi ada perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS-nya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, itu yang kita gerakkan. Sehingga juga mengurangi peran pemerintah dalam hal ini dalam penyelenggaraan, sehingga kita masuk dalam ekonomi sirkular dan sebagainya itu yang berkelanjutan, saya kira gitu Bang. Terkait dengan sampah medis ini di Metro gimana ini Pak Wali? Alhamdulillah kalau sampah medis tidak menjadi permasalahan karena dia dikelola tersendiri dalam sampah 3B-nya. Jadi kalau kita di sini di rumah sakit semua sampah 3B gitu kita. Kalau medis terkelola dengan baik karena ada pihak ketiga. Jadi dalam akreditasi rumah sakit itu pokoknya syarat sebuah fasilitas kesehatan primer maupun lanjut, artinya mulai dari klinik, tempat praktek bidan, dokter, perawat, itu harus memenuhi itu dulu. Kalau dia tidak, maka tidak dapat izin praktek. Jadi lebih baik pengelolaan pada sampah medis dibanding ada yang sampah di masyarakat. Misalnya 3B yang lainnya oli bagaimana dan sebagainya gitu. Seharusnya kita melirik ke situnya gitu. Kalau sampah medisnya insya Allah dia terkelola dengan baik. Oke, Pak Wali, dalam rangkaian kegiatan hari-hari gitu ya, mengelola sampah, bagaimana tingkat pengawasannya
pengawasan ini biasanya sampah itu kan mulai dari RT gitu. RT baru ke kelurahan. Kalau di tingkat tataran kota kan kita ngelihat aja tempat pengelolaan sampah akhir ini seperti apa Pak Wali soal pengawasan sampah di tingkat RT sampai ke kelurahan. Kembali lagi sebenarnya kesadaran masyarakat. Ketika kita sudah muncul kesadaran tanggung jawab, artinya manusia diawasi oleh dirinya sendiri. Diri manusia itu kan mengawasi dirinya. Mengawasi dirinya, mengawasi di rumahnya, maka adanya STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian peran pemerintah tentu juga ketika kesadaran masyarakat sudah muncul, bagaimana kita menyediakan sarana prasarana. Kita bicara buang sampah, jangan sembarangan loh. Nggak ada kotak sampah. Kita nggak punya sarana prasarana, mobil pengangkut sampah, sokli yang ada, atau mereka yang kita dengar, oh berlangganan, kami RT, tingkat RT sudah loh berlangganan misalnya, kok nggak diambil. Nah itu yang menjadi satu kendala. Maka pemerintah wajib memberikan sarana prasarana, syarat prasarat. Contoh sarana prasarananya yang tadi saya sebutkan, angkutnya, transportasi sampahnya. Ketika masyarakat sudah pandai mengurus, kita punya Nusalu. Nusa itu di tiap kelurahan adalah nuwo sampah. Kalau kita lihat di sini masyarakat sudah sangat peduli. Ada kerjasama juga dari pihak-pihak lain, termasuk di sini dari salah satu forum CSR yang bekerja dengan kita, dengan akademisi juga di Metro dan di Bandar Lampung. Itu salah satu menyekolahkan juga mereka-mereka anak-anak muda tentang kepedulian akan sampah. Nanti anak-anak itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi yang saya bilang sustainability itu ya begitu tadi. Ketika ilmu itu diberikan, kesadaran kita, tanggung jawab kita, bagaimana kita adalah manusia penghasil sampah tadi. Kalau kita tidak mampu mengelola. Tapi saya bilang, contoh, ada satu obat yang namanya liopropropyl. Itu obatnya mahal, dihasilkan oleh salah satu pabrikan di Jerman. Itu mengambil dari urin, sampel urinnya orang menopause. Sampah kan itu. Tapi apa dikelola dengan baik. Jadi menjadi apa? Menjadi ekonomi. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Bukan pada tatanan, oh kita di sini mampu loh masyarakat. Ada kelurahan salah satu Yosarejo, kelurahan terbaik nasional yang mewakili Provinsi Lampung dalam sepat kelurahan ya. Itu salah satu juga mengelola sampah begitu. Bagaimana masyarakat di situ sudah bisa memilih, memilah sehingga ini yang organik, non organik. Yang organik mereka kita ajarkan edukasi, kita buku akademisi di sini dan sebagainya, media. Nah, makanya saya menyambut baik tadi Lampos ya. Dari Abang menyampaikan tadi, besok yuk kita buat pendidikan untuk masyarakat dan sebagainya lewat media juga saya kira. Pak Wali, ada menarik ya pihak ketiga yang ikut mengelola sampah ini seperti apa kalau di Metro Pak? Pihak ketiga yang tadi. Pertama yang kita lihat bahwa ada pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap hasil produknya. Jadi setiap mereka yang menghasilkan sama tadi, setiap manusia yang menghasilkan dia bertanggung jawab. Tidak boleh buang air sembarangan, mengelola sampah, mengelola air dan makan, minum di rumah tangga yang baik. Tidak ada lagi artinya, indikatornya ini Bang. Kalau masyarakat sudah mengelola sampah dengan baik, di saluran rumah tangganya ketika terbuang ke saluran drainase tiga kita, itu nggak ada nasi lagi. Saya sering sampaikan kepada mereka. Nggak ada lagi, masyarakat sudah mengelola dengan baik. Apalagi yang berbau-bau, apalagi bla-bla yang merusak lingkungan. Itu tidak. Sama, mereka pihak ketiga dalam hal ini tentu mengelola apa yang mereka lakukan. Misalnya ada botol, gitu kan, botol plastik yang notabene itu adalah anorganik, yang notabene tidak bisa diolah oleh masyarakat, butuh teknologi. Itu yang kita nah, dari situ juga pihak produsen itu akan memberikan CSR-nya. Kita butuh responsibility, tanggung jawab kita. Tidak bisa disembunyikan di bawah masyarakat. Mereka yang menghasilkan itu kok. Nah, yang lainnya adalah apa? Kalau kita bicara pada tataran triple helix itu kan 3 dulu Bang. Hanya pemerintah aja. Ada kemudian pihak
masyarakat dan swasta udah. Kalau kita bicara sekarang bukan pentahelik, Bang. Kita bicara polyhelix, Bang. Polyhelix. Tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus menyampaikan bahwa anazofatun minal iman itu ada. Iya. Jadi harus begitu. Kita tidak bicara pada tataran akademisi, kemudian para pengusaha, kemudian para media dan sebagainya, pentaheliknya. Tapi kita butuh tokoh masyarakat, ya, yang menyampaikan ini loh, kalau kita membuang sampah akan mencelakakan orang. Kulit pisang dibuang di jalan. Loh, ada juga masyarakat yang kita lihat di TV membuang kotoran saking keselnya dengan masyarakat ke tetangganya. Ini yang saya kira edukasi, saya kira butuh sekali masyarakat diedukasi bahwa sampah itu adalah hal yang harus diolah diri sendiri, rumah tangga, semua sampai perusahaan-perusahaan. Akademisi dalam ini memberikan ilmunya, cara mengelola sampah yang terbaik. Pola-pola mengelola sampah saya kira sudah lebih baik sekarang. Pak Wali punya ilmu keagamaan yang cukup luas. Punya ilmu di bidang kedokterannya begitu banyak. Apa cita-cita Pak Wali untuk Metro yang akan datang terhadap pengelolaan sampah juga dengan pengelolaan tata pemerintahan lingkungan? Ya, manusia itu pada akhirnya mencari jati diri ya, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sebelum dia mempertanggungjawabkan pada Tuhan, dia harus bertanggung jawab pada bumi loh. Iya. Hati-hati loh, bumi itu harus menjadi tempat berpijaknya yang saya bilang tadi. Maka saya menyampaikan, hai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan, hai hamba-hambaku, pikirkanlah masa depan. Apa yang ingin kamu buat. Nah, ini dalam pembangunan milenium ini kita sudah bicara ini. Pembangunan sustainable development. Kalau kita berbicara panjang sekali, tapi kita ingin Metro ini 2037 dalam keemasannya, ya mempunyai satu generasi. Kita ini adalah kota pendidikan. Yang RPJP 2 kita tetap bahwa pentingnya pendidikan itu. Maka saya kira tanggung jawab ini harus saling diingatkan. Itu saja. Kita harus sabar tentunya, karena menghadapi siapapun juga kalau kita tidak sabar, artinya kurang kita ini. Nah, saya secara pribadi tentu bersama dengan teman-teman di pemerintah Kota Metro, kita sudah mengeluarkan perda tentang kebersihan, pengelolaan sampah, sudah ada turunan perwalinya, ketertiban umum. Nah, kalau itu dilaksanakan, karena kita menjalankan regulasi kan Bang, kebijakan. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, artinya kita punya kitab, tapi kita nggak laksanakan. Saya kira itu aja Bang. Terhadap Metro Ceria, programnya seperti apa Pak Wali untuk bagaimana mengelola lingkungan itu? Ya, jadi dalam mengelola, membangun itu tidak lepas dari siklus kehidupan manusia. Yang sering saya sampaikan pada Millennium Development Goals SDGs 2030 dalam 17 goal 169 elemen yang kita mau ke depan, peradaban ke depan yang sudah di-create dengan baik sekali oleh badan dunia, ya, mulai diprediksi ke depan bagaimana sumber daya manusia, maka munculnya Indonesia Emas 2045 itu. Metro Ceria itu tagline yang saya sampaikan bersama teman-teman, yuk kita bekerja ceria yuk gitu. Tapi ceria itu punya arti cerdas, cermat, empati, responsif, bekerja dengan ilmu, dengan keikhlasan kita. Insya Allah kalau itu dijalankan amanah jadi amal ibadah. Nah, kita mempunyai program adanya program Jamapai. Jamapai itu ada 7 pilar yang saya kira kita sudah berbicara tentang secara struktural, ya, membangun sumber daya manusia mulai dari prakonsepsi sampai dia terlahir manusia. Yang saya sering sampaikan, ketika kita punya tanggung jawab melahirkan sumber daya manusia, jangan kamu tinggalkan anak-anakmu di belakangmu dalam keadaan yang lemah, yang dia tidak punya nilai-nilai kehambaan dan tidak punya nilai-nilai etika adab.
Hanya itu aja. Hadis ayat 9, Bang tahu itu. Wal yasalajina la taraku min khalfihim dzurriyyatan diafahu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tidak ada lain, Bang. Itulah yang harus kita berikan untuk ke depan. Ini perjuangan tentu, ya. Mudah-mudahan saya berharap juga dalam membentuk metro ceria ini, jadi orang bekerja dengan penuh ceria, dengan penuh senyum. Nilai iya dong harus begitu, sehingga kita dapat membangun metro, membangun Lampung, membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Cukup. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian kupasan Wali Kota Metro Wahdi Sirojudin tentang bagaimana Metro ke depan pengelolaan sampah, mengelola tata pemerintahan menuju Metro ceria. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, program Bung Is Menyapa dalam edisi bersama Wali Kota Metro. Sekian, kita akan jumpa dengan edisi selanjutnya.